Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Serian dari Busam.id. Kembali di sesi podcast edisi Bekasahan ya. Dan di samping saya ada 3 orang om-om atau mas-mas cakep-cakep ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dari sebelah abang yang sebelah kiri saya dulu nih. Ya, kebetulan saya sendiri dari perwakilan ketua klub Papi Supermoto. Papi Supermoto. Iya, iyalah. Kebetulan kita semua 70% itu dari klub kita sudah papi semua. Sudah. Papi Supermoto. Jadi awal dari Papi itu sebenarnya ya memang karena papi tadi. Dan singkatan Papi sendiri sih sebenarnya awalnya itu kita dari pasukan ngopi sebenarnya. Pasukan ngopi. Iya, singkatannya pasukan ngopi. Awalnya kita bertiga itu dulu cuma ngopi, ngumpul, akhirnya makin banyak nambah anggota. Jadilah tadi terbentuknya klub Papi Supermoto. Betul. Oke, saya perwakilan klien dulu. Ke sebelahnya dulu abangnya perkenalan, Bang. Nah, kita yang halo, ini. nama saya Mas Eka, saya panggil Eka sih. Bang saya perwakilan dari Wakil Ketua Borneo Independent Supermoto. Baik banget ya, Bang. Aduh, iya berat banget jabatannya. Wakil Borneo Independent Supermoto yang baru dibuat sama teman-teman juga. Jadi kayak rumah naungan buat Supermoto Independent se-Borneo. Kayak Papi tadi. Satu kali. Papi Supermoto juga ada di rumah naungan kita. Oke, siap. Bang Eka ya namanya, Bang ya? Ya, Bang Eka. Oke, mungkin boleh abang perkenalan lagi kepada 10.000 kita saat ini. Oke. Ya, saya mewakili fotografer buat sumori gitu. Oh, Ya. fotografer, Bang ya? Iya. Paling banyak ini. Buat sumori. Berarti yang hobi kita jebret itu, Bang ya? Iya. Jalan ya? Biasa mangkal di pinggir jalan, Paren. Siap. Oke, Itu aja. Oh ya, namanya Indra. Kalau medianya Paman Project. Paman Project. Oh, ini yang menemuin IG yang project. Aduh, itu parah itu. Iya. Itu saya sih, Bang. Asli tiap minggu. pokoknya IG-nya sama, namanya username itu ada project-projectannya. Lah itu terus tiap minggu. Itu siapa project ya? Iya. Namanya. Kenapa enggak misalnya Maunya. Mau. Cuman pasti bacanya bingung gitu. sudah telanjur. Ikut exercise jadi ya. Tapi followernya berapa, Bang, sekarang? Wah, dikit aja 10.000. Oh iya. Oke, tadi Bang siapa? Bang Indra. Bang Eka, Iceng. Bang Iceng. namanya Bang Iceng. Aslinya Isan. Panggilannya nama tenornya Iceng. Oh, Iceng. Oke. Wah. Mantap. Oke, saya mungkin boleh bergeser ke Bang Iceng dulu ya. Ya. Selaku dari ketua klub dari komunitas Papi Supermoto. Papi Supermoto. Ya. Oke, dia berawal dari nama yang suka-suka ngopi tadi. Ya, pasukan ngopi. Pasukan ngopi Ya. sampai terciptanya klub ini, Bang ya. Ya, betul. Apa nih, Bang, sejarahnya, Bang? Jadi itu dari 22 Januari 2022. Baru sih sebenarnya, kita masih klub baru, benar. Oke. Jadi kami memang klub baru di sini, dan tujuan kami memang awalnya sih karena kami suka ngopi bareng, akhirnya satu hobi, punya motor bareng sama gitu kan. Akhirnya terciptalah klub ini. Ya memang visi misinya sih, yang pertama visi kita itu menjalin ya perkumpulan tadi lah, maksudnya yang kita sama-sama suka ngopi dan satu hobi motor Supermoto. Siap. Kemudian tujuan kami juga, kami selalu mengkampanyekan itu safety riding pada saat kami touring. Betul. Oke, nah ini nih, banyak jadi momok di klub motor ya. Nah itu dia. Mungkin kalau teman-teman yang klub motor lain mungkin sudah pernah lihat kami touring, kami cukup terbilang rapi sih untuk touringnya. Touringnya rapi. Ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nggak ada. Tangan dulu. Tua. Tapi ini kan namanya Supermoto ya. Iya betul. Dan saya lihat tadi di bawah kebetulan ramai ya, di bawah ya parkiran motor anak-anak, Iya. abang-abang ini ya, teman-temannya. Dan saya lihat ada beberapa brand ya. Jadi itu tidak terbatas untuk satu brand, Bang ya? Enggak. Jadi kita welcome untuk semua motor. Kalau Jadi misal apapun itu selama Supermoto boleh. boleh. Cuma kita punya ciri khas sendiri untuk kopi Supermoto. Ada ciri khas sendiri guys. Apa nih? Jadi ciri khas sendiri kami
Enggak juga. Anak muda kebetulan di 30% kami itu anak muda masih, yang bujang-bujang, bujang lapuk tapi. Kayak pakai depan kita ini ya. Iya, bujang lapuk. Jadi yang tua-tua belum merit ada juga. Ada ya. Ada juga yang muda masih ada baru lulus sekolah, dan sekolah masih ada 1 orang. Dan sebenarnya untuk ciri khas kami sendiri itu motor kami itu warna putih. Putih. Kenapa putih, Bang? Kami sepakatnya itu warna putih. Itu kan disepakatin tuh kemarin bareng-bareng pada saat kita meeting ya, dari 80% itu kita sepakat semuanya untuk warna putih lebih dominan. Kenapa? Tujuannya itu pada saat kami touring, orang lihat pada saat rombongan kami lewat, orang tahu, oh ini Papi Sumo ini. Kan Papi White gitu. Bukan. Orangnya aja white semua. Walaupun yang black dijadikan white. Dijadikan white tapi. Sorry Bang ya. Yang black yang tersinggung. Yang black tersinggung. Oke. Ya, jadi dominan putih tadi ya. Dominan Tapi putih. nggak masalah ya kalau misalnya ada stiker-stiker warna merah atau apa gitu. Itu sampingannya boleh. Yang penting lebih dominan warna Warnanya putih. Jadi Ya. cuma tujuannya tadi supaya ciri khasnya kalau di jalan lewat, oh nih Papi Supermoto gitu. Betul, Itu aja ya. betul. Tidak ada maksudnya yang kayak warna putih nunjukin kebersihan. Warna damai sih sebenarnya. Kalau kita putih itu kan lebih apa ya? Lebih natural, lebih masuk ke semua warna untuk dikombinasikan, dan kita ada di tengah-tengahnya warna itu gitu loh maksudnya. Jadi tujuan kami juga maksudnya ada di warna itu. Kami ingin ngerangkul semua supermoto di Kalimantan ya, kita bareng-bareng gitu loh. Biar bisa masuk sih gitu sih. Oh. banyak tentang kita Bang ya. Banyak yang penonton ini kayaknya 2000 penonton nih kayak. Oke, jadi tadi dominan dengan warna putih dan berdiri tanggal 22 Januari ya. Iya. Dan tapi sebelum itu 22 Januari ngumpulnya itu mulai sejak Sebelumnya kita sudah ada gimana? enggak dari akhir-akhir November. Kenapa enggak? Itu kami baru bertiga orang. Yang pertama ada si Hendra Black, Hendra Banteng. Kemudian ada si wakil ketua si Surya, kemudian ada si Jori, Hadi, nambah terus, akhirnya makin ramai lah. Kalau anggota sendiri kita masih belum terlalu banyak. Berapa sekarang? Sekarang kita ada 15. 15 ya. Cukup banyak sih itu. Kalau di jalan rame-rame ya kan? Kalau mau gabung, Saya gesek. oh gesek dia. Nggak bisa kan? Gesek. Itu gesek. Itu gesek, itu gesek. Itu gesek ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, jadi tadi setelah 3 orang dan sekarang jadi 15 orang. Misalnya nih Bang, ada anak baru atau anggota lain yang pengen gabung nih. Syaratnya gimana? Mungkin boleh dijelaskan Bang kepada penonton. Pertama yang penting dia ikut kopdar dulu, ngumpul malam wajib, ngumpul, kemudian 2 kali wajib ngumpul, hadir, kemudian 1 touring, terus dia bayar uang kas pertama kali setor. Ya. Ada uang kas kami 100.000 per bulan. Bulan. Itu digunakannya untuk apa? Bansos kah atau juga? Bansos kita ada kemarin, kebetulan kita sudah ada bansos juga. Itu nanti mungkin dijelaskan sama Mas Eka. Oke, Kebetulan kita kemarin gabung dengan Borneo Independence Supermoto. Kita ada bansos kemarin di Sangatta ya. Sangatta yang banjir, korban banjir. Oh, yang banjir yang Iya. ya, yang kasihan banget sih, emang tinggi banget. Iya betul. Sebelumnya juga ada bansos yang di mana, yang waktu yang San Mori Ngaret itu. Oh iya benar, kita ngaret buat Sandai Ngaret. teman kita yang kesusahan juga. Iya, ada kebetulan ada eksiden kecelakaan. Kita bantu di situ ya kemarin ya. Jadi tidak hanya have fun tapi ada sisi kemanusiaannya. Sesi kemanusiaan, sesi sosial. Nah, lama kita gabung dinas sosial nanti nih. Abangnya malah sedih dong ini. Kayaknya paling rame nih ya. Iya, paling ramai. Makanya saya suruh dia masuk biar nonton. Oke, jadi selain sisi kemanusiaan tadi, mungkin saya boleh menyimpang dikit nih Bang. Statement di masyarakat ya, terutama di kota Samarinda ini kan memang banyak yang mengeluhkan sempat terjadinya pemblokiran jalan beberapa waktu lalu ya di Bukit Swata. Itu salah satunya, mungkin pernah dengar teman-teman ya. Itu gimana tuh dari Papi Supermoto saat Sumori supaya tidak ada anggota yang sampai menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pengendara yang menggunakan jalan raya nih. Oke. Apa nih aturan tegas yang dilakukan oleh Abang Iceng selaku ketua ini, misalnya dikeluarkan kah atau Kalau dari saya pribadi sih, kalau ada sampai anggota yang sampai menutup jalan seperti itu ya. itu bukan anggota yang tutup jalan sih, warga yang menutup jalan Warga yang kepada tutup pengendara yang lewat. Oke. Kemarin tuh kayak gitu kondisinya ya. Nah, Ya kan? Akibat 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 arogan.
dari Papi Supermoto sendiri, abang selaku ketua dan rekan-rekan yang lain, Ya. bentuk tanggung jawabnya kepada anggota, punishmentnya apa nih? Misalnya ada yang melanggar seperti Jadi- itu, misalnya dia naik motornya sampai Gini. ngauk Ya, gitu jadi ya. gini, kita ada SOP sih bahasanya. Ada SOP ya. SOP pada saat kami touring, Hmm. kami sudah ada nomor maksudnya nomor urutnya. Misalnya nih, satu kita 12 motor, kita sudah ada nomor urut tuh. Sebelum kita berangkat kita briefing dulu, Oke. berdoa. Kemudian kita ada SOP tadi, pada saat di jalan kita nggak boleh nyelip. Jadi yang nomor 5 tetap di posisi Nomor 5 ya. ya. Jadi kita kalau touring jalan jauh itu kita pasti satu baris. Cuma kita tetap rapi. Kita juga nggak galau-galauan. Kita ada batasannya mungkin pada saat kita yang mungkin ada kasus yang di daerah kilo itu yang nggak boleh ngebut. Nah kita tetap nggak ada yang ngebut di situ. Kita juga batasan maksimal mungkin 60 kali ya. Seandainya melanggar, Itu pasti teguran keras, nggak boleh. Karena yang di depan itu juga udah tahu aturannya. Untuk RC-nya sendiri si sekjen kami, si Jori kebetulan sekjennya. Mungkin nanti jamnya pula ya. nanti kalau boleh nih pasang fotonya paling depan gini. Ormas jadinya nih ada sekjen. Oh iya, kita ormas ya. Nggak apa-apa, keren. Bang siapa tadi? Jori. Bang Jori inilah yang tugasnya mengatur Di jalan di depan, memimpin. Apa sih kalau bahasanya dia? Kapten, boleh. Riding ya. Iya betul. Yang biasa kakinya yang turun-turun. Iya betul. Ya betul. Oke, jadi memang secara dari internal sendiri memang ada aturannya tegas tadi. Ada aturan tegas. Seandainya memang melanggar bakal Punishmentnya tegas. Betul. Ya bahasanya SP3 lah ya. Kalau di kerjaan lah ya. Tapi sejauh ini belum ada Bang ya. Sejauh ini sih kita tertib semua. Karena kebetulan tadi orang tua semua sih rata-rata. Orang tua, jadi nggak ada yang ugal-ugalan lah ya. Kenapa ada yang ini nggak yang Kalau knalpot semua kami memang karena supermoto ya seperti itu Yang- bentuknya lah. tapi yang tidak nyakitin telinga kan? Enggak. KW kan? Habis ini Kalau nggak digebek ya. Karena kan biasa yang bikin warga mungkin merasa terganggu biasa kan suara yang knalpot KW tadi ya. Iya. Yang suaranya kayak weh dulu. Ini cara abangnya bagus banget. Iya. Cempreng. Oke, mungkin itu dari bukan singkatan, sedikit cerita dari Papi Supermoto. IG-nya apa Bang? IG-nya Papi. Ada IG-nya. Ya, Supermoto Papi. Supermoto Papi Bang. Iya, @supermoto Papi atau @papi Supermoto. Nah, pasti ada lah ya. pasti ketemu. Oke, itu aja tepuk tangan dulu untuk Papi Supermoto ya, 22 bulan tanggal 22 bulan depan ulang tahun ya? Iya. 3 bulan. 5 bulan. Oh, besar dong. Nanti kita undang lah besarnya ya. Siap. Ke Bang Eka selaku pemegang jabatan posisi penting tadi ya, Wakil Ketua Borneo Independent Supermoto. Supermoto BIS ya. Iya, bis. Oke, ini Abang Eka nih selaku Wakil Ketua nih Bang. Mungkin boleh dijelaskan dikit nih Bang. BIS ini fungsinya apa sih kok bisa sampai didirikan gitu kan? Karena saya juga baru dengar nih pribadi kan ada naungan semacam rumah kali ya. Iya benar. Klub-klub yang seperti abangnya cek tadi kan tadi Papi Supermoto ini dari abangnya sendiri selaku BIS tadi fungsinya apa sih sebenarnya ini Bang? Naungannya tujuannya seperti apa? Jadi apa ya? BIS itu rumah naungan, fungsinya kadang jadi di dalam BIS itu ada 12 apa? 13 kan. Ada 13 Sekarang 13. Supermoto independen yang ada lumayan. Samarinda semua tuh. Macam-macam. Atau di Sekalimantan. Kalimantan. Di Kalbar pun ada kita satu. Iya, lagi proses juga sih. banyak proses. Jadi fungsinya di situ mungkin info-info penting meneruskan gitu kan. Ada ibarat ayo ada anggota sini touring nih. Kita bakal dapat infonya. Biasanya kan kita nyambut nih buan sana sini. Terus kalau ada acara kayak acara amal kah, acara anniversary, bansos. Jadi kita emang udah ada satu info di situ. Jadi nggak usah lagi kita nginfoin ke masing-masing lagi. Cukup di rumah situ. Jadi mereka udah tahu semua. Jadi supaya satu pintu. Satu pintu tadi, benar. Tapi di luar itu nih Bang, abang sendiri memang pengguna Supermoto juga ya? Benar. Udah berapa lama? Aku lumayan lama. Ya, senior angkatannya dia. Gunakan brand apa? Sekarang baru beli The Tracker nih. Terakhir lah.
Oh. Bannya 3. Beca. Ini dong. Beca. Ya itu Beca. ya kan. Gasnya tadi dari abang kan sebagai satu pintu informasi ya Benar. dari klub-klub yang tadi. Ada nggak sih misalnya kayak ini harus abang yang menghubungi klubnya kah, atau klubnya yang ingin bergabung bisa masuk kah, atau gimana tuh bang mekanismenya? Nah sebenarnya kita welcome banget sih. Welcome banget pokoknya buat tim yang belum punya rumah naungan itu tadi, belum punya rumah, nggak ada yang ngatur. Nah kita welcome banget. Ya tujuannya sih maksudnya kita pingin Supermoto Kalimantan itu biar lebih kuat lah. Kita biar dikenal di Pulau Jawa, di Sulawesi gitu, Sumatera sampai ke sana. Jadi dan analogi bisnya sendiri sebenarnya kenapa kita pilih nama bis itu sebenarnya bis itu kan banyak kursi itu. Iya. Di dalam bis mobil nih. Ya, Itu kan banyak kursi itu. Ini cerita bis analoginya. Persamaannya kan bis itu kan sebenarnya banyak kursi itu. Disitulah banyak klub-klub yang gabung di dalam bis itu. Tujuannya supaya kita satu tujuan untuk memajukan Kalimantan. Lagi kan mau IKN ya. Anak ibu kota men. Salah satu langkah yang cukup bagus dan sih, karena saya juga sebelumnya memang penggiat motor juga ya. Nggak ada tuh zaman saya begini. Beda ya. Dan tapi di balik itu tuh kenapa namanya Borneo Independent Supermoto? Nah kebanyakan Siapa nih yang bikin namanya nih bang? itu bareng-bareng sih kemarin. Nah, meja bundar juga kemarin. Sempat rapat dari beberapa klub. Ngeri banget. Ini meja bundar juga. Kursi panas. Kenapa tuh bang? Sebenarnya di luar bis itu juga ada mereka yang independen dengan mereka yang pakai klub Supermoto, independen juga. Ya. Mereka punya rumah naungan sendiri. Khususnya yang baru kita bikin ini Borneo ini emang orang-orang baru dan belum punya naungan emang. Dan ini terciptanya tanggal berapa? Baru bulan kemarin sih. Tapi udah 13 klub yang Bergabung. Iya. Tuh. Semoga bisa solid lah ya. Bulan depan kita mau deklarasi nih. Ya, Jadi 13 klub tadi semua datang nih? Iya. datang semua. Ada perwakilan semuanya. Karena kalau yang kayak saya dengar tadi ada yang dari Kalbar, Ya. main cukup jauh. Jadi kalau ada klub-klub Supermoto yang lain yang mau bergabung mungkin silahkan boleh. Silakan. Welcome kita Di untuk hotline. ya Borneo Independent Supermoto. Borneo Independent Supermoto. Ada IG-nya bang ya? Ada. Supermoto. Jadi pengen kepoin Silakan. itu apa aja ini posting tuh bang di feednya bang? Ya acara anak-anak gitu aktivitas. 13 klub tadi. Benar. Kami di BIS sendiri kita ada planning di Bakso sudah yang kita jalankan tadi di Sangatta itu, kemudian ada rencana kita agenda touring jauh. Touring itu mungkin touring yang kita bagi dua tuh nanti, ada yang touring ke Jawa sama touring ke Sulawesi. Jadi patut ditunggu ya. Mantap. Dan masih ada kesempatan untuk anak-anak Supermoto yang menggunakan Supermoto lah ya, pengen bergabung tapi tetap memperhatikan aturan-aturannya, Benar. bisa ngikut bertanggung jawab, bisa bergabung, masih ada waktu bang ya. Boleh. Bulan depan ya itu ya? Bulan depan habis lebaran. Habis kami dari touring. Ceritanya. Habis kami touring semua nanti Mudik ya. langsung deklarasi tuh nanti. Langsung deklarasi. Deklarasinya di Samarinda atau Samarinda. Nanti diundang lah Bu Belum Samarinda. dirahasiakan tempat Masih masih. dirahasiakan ya. Surprise boleh. Oke, tepuk tangan dulu ya. Borneo Independent Supermoto dari Bang Eka. Oke, saya geser. Lanjut. Saya geser ke memorinya bermasalah itu. Penuh. Oke, beralih lagi ke Bang Indra yang berkacamata tidak menyambang ini ya. Asik. Momen rem. Salah satu driver yang Street marak. Wah, Anda juga yang marak dipanggil di cowok panggilan jadi Bang ya. Jangan juga. Yang sering mangkal di pinggir jalan, mungkin kita sering ngelihat ada kalau Sunmori di mana itu ada foto-foto yang keren. Pokoknya sembunyi.
inilah sosok yang menjebret-jebretnya nih Bang ya. Panutan. Anak-anak Sunmori kan jadi rame gara-gara itu. Nah itu banyak kasusnya tuh. Ada yang perselingkuhan tuh, aduh kacau. Menggeluti di bidang fotografer atau gimana? Awalnya sih iseng, ada kamera kan, nganggur. Iya. Awalnya saya coba-coba. Iya, daripada nganggur kan, nah dipakai. Hitung-hitungan lumayan juga tuh. Dapat ilmu juga. Tapi memang hobinya fotografi sendiri udah lama Bang atau gimana? Baru-baru juga sih, tahun kemarin tuh. Nyoba juga kan. Nah kebetulan rame juga langsung tuh. Motor itu susah Bang motornya Bang, karena dia Nah iya itu ada tekniknya itu. Masak rahasia itu. kameranya mahal jangan-jangan. Nah enggak juga. Tapi ngikut-ngikut fotografi kalau yang kayak gini biasa memang cuma menyalurkan hobi atau dibayar nggak sih Bang? Ya kami tuh biasanya seikhlasnya aja sih. Ya sukarela. Berarti nggak ada Bagi yang bayar kan menghargai karya berarti. ya, berarti tidak aja. matok misalnya kalau dipanggil. Ya tidak mematok betul. Tuh sini gitu kan. Enggak. Karena kan anak-anak tuh rutin tuh tiap minggu. Sunmori. Ya. Nah, jadi Khusus klub supermoto atau klub-klub lain dikit mungkin all ya. al. Dan abang Semua nomor ya? satunya sama Rinda. Oh enggak juga enggak. Kalau paling Aduh, kacau. Malu. Kan tadi paman Paman Project. project. Kenapa paman? Ya ini brewok. Wah, Bangke. Yogi paman deh kayaknya Yogi ini. Paman Yogi. tapi Iya. abangnya sendiri nih memang selain fotografi emang dari motor juga atau gimana? Nah awalnya juga gitu Sunmori. Awal Kena foto. Nah mencoba juga jadi. Nah gitu. sehingga Jadi- sampai sekarang menjadi Kebablasan. tapi pasti kita kan di kalangan fotografi ya di mana-mana Iya. yang foto-foto Sport, sport wedding kan beda. termasuk susah sama wedding Betul. lah ya tingkat ininya Wah. tingkat ininya shutter speed dan lain-lain. Iya. Pernah nggak sih ngalamin hal yang aneh Bang, saat motor? Wah pernah nih. Banyak anak-anak yang di bawah umur Sunmori. Nah ndak karuan itu. Itu nggak Jika riding tuh pasti ugal banget. lututnya sampai telinganya nyentuh. Karena karuan pokoknya. Ini kasih pesan Ampun pokoknya. kasih pesan buat yang Pesannya sih kasih pesan. ya kalau belum cukup umur tuh janganlah Sunmori, membahayakan orang juga. Ini sih Itu aja. Iya, maksudnya pernah diseruduk nih di sport. Iya, Senduk sport. iya. Iya. Larut. Aduh, kacau memang. gara-gara dia ingat abang kali ya kan? Iya. Oh maju dikit. Tapi gimana Pak? Enggak, tetap pernah itu. Tetap pernah itu. Lanjut. Oke, jadi selain momen yang banyak anak di bawah umur pernah kena seluduk, mau kena seluduk Wah, sudah kena motor tuh rebah. Motor diam ditabrak. Langsung enggak. Oh motornya Om ditabrak gitu ya, pertama ditabrak ya. Motor teman sih. bukan motor abang berarti. Ya, kan stay juga sama. Oh ikut motor juga. Ikut. Kena. Ya. Atau mungkin nggak kita mungkin dia nggak abang mau dipoto. Nah, mungkin gitu juga. Gitu kan. Sebenarnya kalau mau dipoto tuh cukup slow aja pasti dapat, malah bagus hasilnya. Kalau dia Daripada ngebut-ngebutan tuh kan dia bisa miss fokus, jadi nggak kami upload. Makanya kalau Sunmori jangan laju-laju. dia apa tuh di IG apa gitu. Ya di IG, di feed. Terus kalau dia misalnya abang Icek yang mau minta gitu boleh. Kami nyertakan ada link juga Google Drive tuh, jadi mereka cari foto masing-masing. Oh, jadi satu kegiatan diupload di satu folder gitu ya, baru dikirim ke 13 apa ke semua klub tadi ya. Nah, di IG pribadi Di aja. IG pribadi ya. Nyari foto masing-masing. Ya. Siapa tahu ada job. Iya, mantep itu. Bukan kan bisa dapat job dia. Oh ya kan? Ya nih dipanggil. Mentang-mentang user Supermoto juga. Fotografernya harus Supermoto. Tapi kan sesi foto dan manggil paman project yang senior, yang senior kan. Pun baru belajar ini. Banyak banget yang mantekin apa ya IG project tadi ya. Saya sering lihat sering muncul saya di beranda itu mah kadang-kadang Iya benar. kalau nge-scroll ya
Karena itu ada project, pokoknya serba project lah teman-teman. Saya pikir awalnya kan project project pemerintah kayak apakah gitu kan, proyek. Saya tuh cuma foto gitu kan. Dan ini memang saya lihat banyak banget yang nge-like sama nge-share. Mereka kayak apa ya? Wah gitu ya. Wah, ada foto. Mereka nyari fotonya kan pasti kan. Fotoku mana bang? Gitu kan. Nah itu pertanyaan yang lazim tuh pasti di profil fotografer. Hah? Masih jomblo? Bah, sudah nikah. Kayak gitu ya. Jangan. Harusnya masuk papi nih. Harusnya masuk papi kan. Harusnya masuk papi. Tapi masuk papi juga atau enggak? Enggak, saya netral aja dulu. Independen ya berarti ya. Karena kan ada waktu juga kopdar. Oh, berarti ke semua klub tadi bisa masuk. Iya. Oh, Kan boleh kan main-main? boleh. Sip. Mungkin boleh bergeser lagi ke Abang Eka nih kan, tadi jangan keinginan banget kayaknya gini-gini aja tangannya kan lesu banget. Aman Om. Bang, satu nih yang saya pengen lupa tanyain tadi nih Bang ya. Misalnya nih Bang, ada kasus salah satu kasus, mungkin saya boleh cerita dikit ya, nyentil masalah yang di Sangatta. Sempat dengar mungkin Twitter anak-anak Supermoto juga ya. Saya cuma nggak mau bahas klubnya nih. Sempat bermasalah dan masuk di IG kabar Samarinda waktu itu, yang dia ngalangin jalan. Ada dengar nggak? Aku kurang denger sih ya. Nah misalnya nih kita analogiin aja, misalnya ada salah satu klub yang brutal seperti itu juga sehingga menghalangi jalan dari Abang kan tadi sebagai rumah naungan ya. Ada tindak tegas nggak sih Bang? Pastinya ya, itu aslinya masalah itu masalah intern di mereka sih. Iya sih banget, emotif. Itu kalau gitu terus nggak ngobrol gitu? Tapi aman di sini baik. Oke, mungkin boleh diulang Bang. Jadi itu aslinya kan ibarat di Sangatta nih. Itu berarti masuknya ke masalah intern mereka. Kalau mungkin sekarang ibarat mereka itu ada di BIS. Kalau emang struktur di rumah mereka itu udah kayak nyerah, mungkin di BIS juga bakal bisa bantu sih. Mungkin ada cara buat ngomongin baik-baik gitu ya. Ya mungkin ada edukasi sih, mungkin nanti kami edukasi dari bisnis. Edukasi ya. Benar. Karena gini, memang saya lihat pecinta motor ini kan memang tidak dipungkiri, memang kebanyakan masih yang muda-muda di bawah umur ya. Ya kan. Nah ini harusnya permintaan masyarakat pun sepertinya sama ya. Ada sebuah naungan yang memberikan hal yang beda nih. Hal positif lah ya. Hal positif. Karena yang susah itu edukasi dan konsisten. Ya kan ya. Benar. Ada nggak sih Bang rencana misalnya kayak pengen ngadain semua klub diundang, terus ngundang pihak Polresta misalnya dari Satlantasnya, kemudian dari pihak pemerhati motornya misalnya kemarin jadi satu gitu misalnya, terus diedukasi masalah pelatihan tentang di jalan raya segala macam itu. Ada nggak sih Bang sampai? Jadi kemarin tuh kita udah ngadain acara silaturahmi. Jadi ada kebetulan kepolisian. Kebetulan Papi Supermoto kan kemarin yang ngadain lah, yang ngundang lah, tuan rumah untuk ngundang berapa klub silaturahmi. Kami welcome buat siapa yang mau join, silakan. Dan kami acara kemarin kami itu kebetulan kami ngundang dari orang Polres untuk penyampaian safety reading. Benar. Nah, kemudian ya acara-acara dari kami sendiri, kemudian kami ada sedikit pembagian hadiah gitu, maksudnya ya Acara-acara selingan gitu. Tetap kami adakan safety reading. Pada saat kami touring juga rolling city, kita pakai patwal. Kami bayar pakai patwal untuk membantu mengawal kami perjalanan supaya tidak ada brutal di jalan, dan kami tertib itu sih. Dan untuk edukasinya ini rutin per bulan atau gimana gitu? Belum sih, itu belum. Mungkin nanti pada saat deklarasi juga kita akan pasti bakal pakai sih. Karena yang susah itu kan biasanya yang bengal-bengal ini kan yang di bawah-bawah. Langsung jadi sarjana tuh. Di bawah umur. Agak sedikit susah diatur dan agak bengalnya kan biasanya di bawah 17 tahun. Benar. Itu mereka kan tidak punya SIM secara administrasi dari negara. Itu tetap boleh masuk klub. Ini pertanyaan sebenarnya untuk klubnya ya. Iya, untuk klub ini. Itu gimana Bang Iceng? Kalau saya belum punya SIM nih. Kalau dari punya motornya. Kalau dari kami sendiri sih yang nggak ada SIM nggak boleh join sih Mas. Nggak boleh join ya. Nggak boleh. Oke. Jadi harus punya SIM dulu sih. Harus punya SIM. Kan itu
salah satu administrasi utama berkendara ya kan. Betul, karena pada saat dia berkendara dia nggak lengkap sendiri juga ya Nyusahin nantinya gitu. kalau ada apa-apa di jalan. Betul, pada saat ada raja di jalan, raja besar-besaran kan ya kami sudah siap sih maksudnya. Siap lengkap lah ya. Insya Allah lengkap semua. STNK hidup, pajak hidup ya. Ya walaupun sudah teman yang mati pajaknya gitu. Ya itu kan ekonomi pribadi. Tidak masalah. Jangan mati. Tangannya biasa aja dong. Oke, itulah dia sedikit cerita dari Papi Supermoto dan juga bondnya independen Supermoto dan dari abang Jambang kita Paman Project yang melalang buana memfoto-foto kegiatan-kegiatan Sunmori dan motor-motor lainnya di Samarinda ya. Dan pastinya deklarasi nanti di bulan depan ya. Insya Allah nanti habis kami adakan ada agenda touring ke Jawa sama Jatim, Jawa Timur sama Sulawesi. Itu nanti setelah kami balik semuanya kami akan deklarasi. Siap. Nanti kami akan gandeng bersama Edi. Siap. Oke, ditunggu aja nanti keseruannya gimana. Yang pasti banyak banget 13 klub motor bakal bersatu nanti ya di hari deklarasi, dan kita tunggu aja acara-acara apa aja nih yang bakal diadakan, karena biasanya kalau yang namanya anniversary ini kan pasti ada joget-jogetnya ya kan. Biasanya itu lain lagi Bang. Tapi tetap prokes dong. Ya, tetap prokes karena memang masih masa Covid ya, dan ini semua sudah booster ya. Tervaksin dan booster karena siap mudik ya, pasti booster ya nanti ya. Oke, dipantau aja kegiatannya di Instagram Papi Supermoto, Instagramnya Borneo Independent Supermoto, dan juga Instagramnya Paman Project. Kalau pengen nyari foto-foto kalian bisa dipantau aja di sana. Kalau kalian ikut Sunmori bisa di wajib follow ya. Ini wajib follow ya, wajib follow. Kalau pencinta Supermoto nggak Abdul rasanya kalau nggak follow Paman Project. Ketiga akun tadi yang saya sebutkan ya semua. Dan Busam Edi pastinya jangan lupa juga YouTube ini di like, share, and subscribe, di share ke semua teman-teman kamu supaya makin banyak pecinta-pecinta ataupun pemerhati motor yang bakal gabung ke klub maupun pecinta-pecinta di sebelah saya ini supaya makin berkembang sesuai tujuan tadi apa Bang? Makin berkembang dan makin banyak saudara, banyak teman, makin banyak rezeki. Banyak rezekinya ini sih ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dengan begini berakhir sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa juga pantau terus kegiatan Busam Edi di YouTube maupun di IG karena banyak banget informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, saya Rian dari Busam Edi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.